Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Sarina Rulita. Perkenalkan, kami dari tim penelitian kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rena Aprilia Putri, dan rekan saya. Jaziranya Fajriah. Kami dari kelas 1 PB1. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil penelitian yang telah kami lakukan yang mengangkat judul yaitu pengaruh penggunaan masker dan pengaplikasiannya saat salat tarawih berdasarkan ilmu ijtihad. Yang pertama, di penelitian kami akan menjawab urgensi penelitian yang kami lakukan. Urgensi dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab keraguan masyarakat sekitar, terutama para umat muslim terkait hukum penggunaan masker saat sholat yang masih simpang siur atau belum dapat dipastikan sah atau tidaknya. Lalu kemudian tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian dari ijtihad, yang kedua untuk mengetahui isi dari surat keputusan SK bernomor Cap 38/DP MUI -3/2002. Lalu untuk mengetahui isi dari fatwa MUI nomor 24 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan dan Syawal tahun 1442 Hijriah. Lalu untuk mengetahui hukum penggunaan masker saat sholat. Tidak hanya itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi dari aturan serta fatwa MUI terhadap penggunaan masker saat salat tarawih. Teori yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu teori kuantitatif, karena penulis menganalisis penelitian ini berdasarkan teori yang sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dan teori ini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan masalah, dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Oleh karena itu, landasan teori dalam proposal penelitian ini bersifat kuantitatif karena sudah jelas teori apa yang akan dipakai. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan data dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui angket atau kuesioner. Penyebarannya itu dilakukan melalui beberapa sampel masyarakat di daerah Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Ramadan dan dilakukan di rumah masing-masing dengan responden melalui media Google Form. Selanjutnya, apa temuan penting dalam penelitian? Temuan penting dalam penelitian kami, yang pertama itu terdapat dalam ilustrasi diagram. Yang pertama, soal pertama yaitu apakah di masjid sekitar Anda tetap dilaksanakan sholat tarawih pada masa pandemi COVID-19? Dari jawaban responden didapatkan mayoritas sebesar 92,6% atau sejumlah 27 responden menjawab ya, masjid di sekitarnya tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apakah Anda tetap melaksanakan sholat tarawih di masjid pada masa pandemi? 88,9% responden atau sejumlah 24 responden menjawab bahwa mereka tetap melaksanakan sholat tarawih di masjid pada masa pandemi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal yang nomor 3 yaitu menurut Anda, apakah pelaksanaan salat tarawih dengan menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 merupakan solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19? Kami mendapatkan hasil bahwa rata-rata mayoritas sebesar 44,4% atau sejumlah 12 responden menjawab ya atau setuju bahwa pelaksanaan salat tarawih ini dengan menggunakan masker di masa pandemi COVID ini merupakan solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sedangkan sebesar 40,7% atau sejumlah 11 responden menjawab tidak setuju bahwa pelaksanaan salat tarawih ini bukan merupakan solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, dan sisanya sejumlah 14,8% atau sejumlah 4 responden menjawab mungkin setuju bahwa pelaksanaan sholat tarawih dengan menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 merupakan solusi yang efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Lalu yang keempat, apakah Anda mengetahui hukum menggunakan masker saat sholat? Kami mendapatkan hasil bahwa sebesar 66,7% atau sejumlah 18 responden ini menjawab mereka sudah mengetahui hukum menggunakan masker saat sholat. Lalu sisanya sebesar 33,3% atau sejumlah 9 responden menjawab mereka belum mengetahui atau tidak mengetahui hukum menggunakan masker saat sholat. Lalu yang kelima, apakah Anda setuju dengan ijtihad ulama
yang memperbolehkan penggunaan masker saat pelaksanaan sholat tarawih di masa pandemi COVID-19, kami mendapatkan hasil bahwa sebanyak 63% atau 17 orang responden setuju dengan istihad para ulama ini. Sedangkan sisanya 29,6% dan 74,7,4% atau sejumlah 8 dan 2 orang sisanya secara berurutan merasa kurang setuju dan tidak setuju terhadap hasil istihad yang telah ditentukan. Lalu yang keenam, dalam menghadapi pandemi COVID-19 di bulan Ramadan ini, pihak mana yang paling Anda patuhi kebijakannya? Kami mendapatkan hasil bahwa sebanyak 48,1% atau 13 responden menjawab pihak yang dipatuhi kebijakannya yaitu tokoh agama. Sedangkan 44,4% atau sejumlah 12 orang lebih condong ke pemerintah dan 2 orang sisanya lebih condong ke ormas keagamaan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 7, bagaimana pengalaman Anda ketika mengimplementasikan penggunaan masker saat sholat tarawih? Mayoritas masyarakat menjawab sebesar 44,4% menjawab bahwa mereka merasa kurang nyaman. Sementara itu 33,3% menjawab merasa nyaman dan 22,2% sisanya menjawab tidak nyaman atau merasa terganggu saat pelaksanaan sholat tarawih yang menggunakan masker. Selanjutnya, nomor 8, menurut Anda, seberapa penting menjaga keselamatan bersama dalam upaya mematuhi protokol kesehatan saat pelaksanaan sholat tarawih? Mayoritas dari masyarakat atau responden menjawab sangat penting, yaitu sejumlah 55,6%. Kemudian 47,7% menjawab penting, dan sisanya sebesar 3,7% menjawab kurang penting. Kemudian, apa yang Anda pelajari dari penelitian ini? Dari penelitian yang sudah kami lakukan, kami dapat mempelajari bahwa setelah melakukan banyak pertimbangan atas hukum-hukum Islam terhadap ketentuan sholat, upaya yang dilakukan oleh para mujtahid atau ulama-ulama Indonesia untuk melakukan ijtihad terkait penggunaan masker saat sholat sudah layak untuk disepakati dan diikuti karena para mujtahid tersebut telah memenuhi syarat-syarat berijtihad, serta mendapatkan hasil yang bertujuan untuk menjaga keselamatan bersama dalam situasi yang mendesak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.